اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Tapi perlu diingat ya bahwa budak itu bukan penafsiran seenaknya saja. Budak itu bukan bahasa Indonesia. Ya, apalagi bahasa Malaysia ya. Kalau budak bahasa Malaysia lebih luas lagi. Ini anak-anak kecil nih, budak-budak kecil namanya kalau bahasa Malaysia. Jelas ya? Nah, budak itu milkul yamin dalam bahasa syariat itu artinya siapa yang dimiliki ya dari tawanan-tawanan perang. Nah ini syariat perbudakan itu ada di semua agama. Ada di agama-agama sebelum agama Islam. Ya, perbudakan itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Ada di agama Yahudi, ada di agama Nasara, ada di agama Islam. Hanya saja Islam datang dengan pengaturan yang paling indahnya. Pengaturan yang paling baiknya. Ya kalau misalnya ada tawanan perang, lalu tawanan ini menjadi budak, mereka menjadi budak itu banyak sudut syar'inya yang diinginkan di dalam syariat. Di antaranya mereka apabila berada di tengah umat Islam, maka mereka dapat nafkah. Sebab kepemilikan itu mewajibkan ada nafkah. Ya, siapa yang memiliki budak, dia wajib memberi makan budaknya. Wajib untuk menafkahinya. Jelas ya? Karena itu nafkah itu ada 3 sebabnya kalau di dalam kewajiban memberi nafkah. Ada karena hubungan nasab, ada karena hubungan pernikahan, dan ada karena kepemilikan. Nah, ini masalah budak. Diberi bab khusus di dalam syariat. Karena budak itu bukan untuk dizalimi di dalam syariat. Tapi ada maksud-maksud besar di dalam pensyariatan. Karena mereka yang tidak terikat dengan aturan Islam di atas kekufuran, itu bila dibiarkan berbuat kerusakan di atas muka bumi dengan kekafiran, dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan berupa perzinahan, meminum khamar dan sebagainya. Nah, begitu mereka hidup di tengah kaum muslimin, maka dia di bawah pengawasan dari tuannya. Kemudian dia akan melihat akhlaknya dari umat Islam. Nah, selain daripada itu, dianjurkan untuk membebaskan budak. Dan itu dari ketaatan yang sangat besar. Ketaatan yang sangat apa? Sangat besar. Bahkan dijadikan pembebasan budak itu sebagai pahala seperti dia dibebaskan dari api neraka. Di pembahasan kafarah, kalau misalnya ada kafarah dihar misalnya, ya maka salah satunya adalah membebaskan budak. Atau misalnya ada kafarah melanggar di bulan Ramadan berpuasa, salah satunya adalah membebaskan budak. Nah, itu dijadikan sebagai lahan ketaatan besar di dalam agama. Dan diberi pahala orang yang mendidik budaknya dengan baik sampai dia berislam, bagus akhlaknya, kemudian dia bebaskan. Iya. Apalagi setelah dia bebaskan, dia nikahi kalau itu perempuan. Jelas ya? Maka dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Nah, itu keindahan syariat di dalam hal ini. Jadi perbudakan itu ketentuan berjalan di tengah manusia, ada di syariat semua agama. Iya. Mau tidak mau dia akan berlanjut sampai hari kiamat. Berlanjut hingga hari kiamat. Ya, sepanjang jihad itu berlangsung sampai hari kiamat, maka pasti hukum tetap ada. Hukum itu tetap ada. Jelas ya? Maka ini yang dibahasakan oleh penulis tentang kepemilikan. Ya, itu 2 hukumnya ya. Kalau di masa sekarang ini, sekarang lagi rame-rame membahas orang-orang yang menghalalkan zina dengan alasan
milkul yamin, ya ini dimaklumi aja ya, dari keajaiban-keajaiban ya kaum munafikin dan orang-orang zindik, orang-orang kafir yang ingin merusak di tengah umat Islam. Ya biasa begitu, memelintir ayat-ayat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerti hakikat ya dari tuntunan syariat.